Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dalam kegiatan kajian duha yang Allah telah pertemukan kita pada hari ini, hari yang mulia, hari yang berbahagia, sebagai satu amalan bahwa tujuan kita kesini yaitu belajar dan Mister mengajar kalian. Kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya. Dan kita juga kembali meluruskan niat kita datang ke sekolah ini, yaitu untuk mencari ilmu, belajar, dan Mr. Andri sebagai pengajar, sama-sama kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia, jangan sekali berharap kepada teman, karena mereka tidak bisa. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Kita hanya berharap roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita yang sebagai pengikutnya insya Allah setia sampai kematian kita tiba. Hadirin seluruh siswa dan siswi SDIT Al-Hikmah, kajian duha pada hari ini kita membahas larangan menyerupai suatu kaum. Kalau kita lihat ini pelajaran materi hadis doa kelas 5 ya, kelas 5 semester 1. Larangan menyerupai suatu kaum. Ya, tulis judulnya larangan menyerupai satu kaum. Kalau tidak mengerti bahasa menyerupai berarti meniru. Nah, meniru. Ya, meniru. Ya. Oke, dah jangan dicatat dulu nanti. Yaitu bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini paling mudah dihafalkan ya, apalagi kelas 5. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini memang larangan, tapi di sini nggak ada ungkapan larangan.
Biasanya larangan itu pakai kata la, tidak, ya, jangan, ya. Contoh, janganlah kamu minum sambil berdiri. La yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah. Nah, itu kata larangannya ada. Tapi di sini Rasulullah dengan kata ungkapan positif, tidak ada kata negatif. Man tasabbaha, barang siapa yang menyerupai, yang meniru satu kaum, ya, kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dikatakan di dalam kitab Iqtida as-siratil mustaqim mukhalafata ashabal jahim yang karang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya hadis riwayat Abu Daud ini hadisnya bi isnadin jayyidin, yaitu dengan sanad yang bagus, ya. Jadi hadis ini keasliannya tidak diragukan, jadi jangan meragukan hadis ini, ya. Jangan main-main, siapa? Ya. Bagaimana penjelasan menyerupai satu kaum, meniru-niru satu kaum? Apa yang ditiru? Yang dimaksud kaum di sini adalah di luar kaum muslimin, di luar Islam, ya, agama lain, ya. Mungkin kalian sudah tahu agama selain Islam itu kan banyak, ya. Tuh, banyak. Apa yang ditiru, yang dilarang ditiru itu banyak, ya. Penjelasan dari kitab Mausu'atul Akhlaq yang ada di maktabah masjid itu saya nukilkan, ya, saya bacakan, ya. Kebanyakan kaum muslimin, orang-orang Islam meniru kaum yang lain di luar Islam, ya. Dikatakan oleh pengarang, at-tasabbuhu bil kufari fi adatihim wa taqalidihim, menyerupai atau meniru-niru dengan orang kafir. Orang kafir itu orang yang bukan Islam, ya, yaitu pada kebiasaan mereka dan pada ikutan-ikutan mereka. Taklid itu taklid, ikutan tanpa arah, jadi tidak jelas yang diikuti. Kalau ditanya, kamu ngapain ikut itu hari raya mereka? Nggak tahu. Nah, itu ciri-cirinya kalau dia jawab tidak tahu, jadi dia taklid. Taklid itu ikut-ikutan tanpa arah, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, ya. Yang diikuti itu kebiasaan-biasaan orang kafir. Wa hadza wadihun fi taqlidin kasirin minal muslimin li ghairihim. Dan ini jelas, ya, pada ikut-ikutan tanpa ilmu itu kebanyakan dari kaum muslimin kepada selain mereka. Fi kasirin minal adati wa taqalid, ya, meniru-niru dalam masalah adat kebiasaan mereka dan ikut-ikutan tanpa ilmu, ya. Itu contohnya apa? Mungkin kalau kalian tidak dikasih contoh belum. Kita dilarang menyerupai satu kaum, contohnya apa? Hari raya mereka, ya. Kalian tahu kan hari raya mereka, ya. Kalau di agama ini setiap bulan Desember, ya, pada pohon cemara dikasih lampu-lampu, ada atribut yang pakai itu tuh, ya, dan sebagainya, ya. Tidak,
ya, jangan menyerupai mereka. Nah, kemarin saya tanya kepada Ustadz Yunus ya, Ustadz Yunus maaf, tentang, saya bertanya kepada beliau, wahai Ustadz Yunus, apakah menyerupai tasabuh kepada satu kaum ini termasuk al-kabair, dosa-dosa besar? Saya diskusi dengan beliau, Ustadz Yunus, masih mencari-cari, dan saya sendiri juga mencari kitab Al-Kabair, belum menemukan tentang tasabuh menyerupai. Tasabuh ini termasuk dosa besar atau dosa kecil. Ya, yang jelas perbuatan ini dilarang. Ya, apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah apabila dikerjakan dia berdosa atau dikatakan perbuatan maksiat. Baik, untuk memahami apa yang ditiru oleh kaum muslimin selama ini, tasabuh kepada kaum kafirin, orang-orang di luar Islam, diantaranya bukan hanya hari raya, hari raya, hari ulang tahun. Ya, ulang tahun dari mana? Dari luar Islam. Ya, Mister pernah baca di Wikipedia ya, asal usul ulang tahun itu yang buat adalah orang yang menyembah dewa. Jadi ada dewa gelap, ada dewa terang. Itu. Mengapa kalau ulang tahun pakai lilin, ya kan? Itu dia bangga dengan dewa terang. Jadi intinya kalau kita merayakan hari itu ulang tahun, itu asal muasalnya adalah pembuatnya adalah orang yang menyembah dewa. Ya, tuh. Bisa dilihat sendiri di Wikipedia ya, di Google. Kalau punya HP jangan main game doang, dilihat, dicek di Google. Buka asal muasal hari ulang tahun. Ya, itu sudah lama, itu sejarah kuno, waktu masa zaman kuno. Baik, kita lanjutkan tentang tasabuh yang diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin selain hari raya, yaitu gaya atau pakaian. Ya, pakaian, model rambut, contohnya laki-laki. Ya, mengapa Islam melarang, terutama paling keras Imam Ahmad. Tahu Imam Ahmad bin Hambal itu sangat keras terhadap kalau orang potong rambut. Ya, itu ada sahabatnya Imam Ahmad kalau rambutnya koza, itu tahu koza ya? Koza itu botak pinggiran, ini pinggirannya sih botak. Tahu botak gak? Halus, nggak ada rambut, tapi sisainnya di sini rambutnya. Apa kata Imam Ahmad? Itu dihukumi tasabuh. Hei kamu menyerupai orang-orang, kebiasaan orang-orang kafir, ya kan? Koza, ya. Ya, model-modelnya itu yang laki-laki, jangan ditiru ya, itu menyerupai orang-orang kafir. Ya, walaupun misalkan bintang sepak bola agamanya apa? Kebanyakan orang kafir di luar Islam. Ya, yang rambutnya koza gitu ya. Tuh. Terus yang perempuan, ya, dengan melepas jilbab dia sudah meniru satu tasabuh kepada kaum. Kalau keluar rumah lepas jilbab, tidak menutup aurat, dia sudah tasabuh menyerupai orang-orang di luar Islam. Ya, apalagi kalau udah lepas jilbab, model rambutnya sama dengan itu ya,
Itu hal yang dilarang, termasuk tasabuh. Ya. Terus apalagi? Contoh yang tasabuh, laki-laki menyerupai perempuan. Ya. Nggak boleh laki-laki menyerupai perempuan, gayanya ya gemulai, kelebay, apa sih itu ya? Ya, kalau jalan tuh jarinya kayak selendang bergoyang. Masa laki-laki begitu? Apalagi kemudian cukur kumis, cukur jenggot, ya? Mana laki-lakinya kalian? Tidak kelihatan. Nggak boleh ya menyerupai wanita, perempuan nggak boleh. Ya, itu. Apalagi laki-laki mainannya boneka, astagfirullahaladzim, ya, dicium-cium bonekanya, digendong-gendong, itu laki-laki, itu tugasnya perempuan ya. Tuh, jadi tasabuh hadis, larangan tasabuh itu banyak sekupnya. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, apalagi laki-laki pakai jilbab, ya. Tuh, siapa di sini laki-laki pakai jilbab, ya? Jangan, itu wabah nyata. Begitu juga yang perempuan, yang wanita, ya, jangan menyerupai laki-laki. Ya, lepas jilbab kalau keluar rumah, keluyuran, main jauh, bahkan pakai celana pendek, ya. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Ya, kalau ada yang ketemu di jalan, ketemu Mr. Andri, ini anak SDIT Al Hikmah bukan ya? Ya, tuh, ya, yang perempuan jangan menyerupai kaum laki-laki. Contohnya apa? Melepas jilbab ketika keluar rumah, ya, auratnya kelihatan, ya, tuh, ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian contoh yang lain, kita dilarang, ada tuh namanya kaum Nabi Lut. Apa itu? Ya. Ya, dia suka sama jenis atau bilang LGBT, ya, LGBT atau Mister sebut LGBT. Laki-laki suka dengan laki-laki. Jadi ketika Mister mau cerita nih tentang kaum Nabi Lut. Ketika itu saat malaikat Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat tukang azab. Ya, jadi ada malaikat tukang azab itu diutus oleh Allah untuk bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kaget. Jadi ketika mereka bertamu kaget, kamu kesini apa mau ngazab aku? Tapi ternyata tidak. Karena Nabi Ibrahim khawatir malaikat azab bertamu di rumah beliau. Sangat kekhawatiran sangat tinggi bagi Nabi Ibrahim. Nah, kemudian setelah dari Nabi Ibrahim, rumah Nabi Ibrahim berpindah ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Malaikat yang menjelma laki-laki, ganteng, tampan, putih. Ketika datang ke rumah Nabi Lut, kaumnya apa? Kaumnya naksir itu sama malaikat yang menyerupai laki-laki. Padahal kaumnya Nabi Lut itu laki-laki. Apa kata Nabi Lut? Kamu normal gak sih ya? Ini saya punya anak perempuan, nikahi saja anak saya dengan kamu. Kamu normal gak sih? Sampai dikatakan gitu oleh Nabi Lut. Akhirnya apa? Itu malaikat mau diperkosa. Akhirnya dilarang oleh Nabi Lut, kaumku, jangan, ini perbuatan dosa. Ya. Nah, jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, itu perbuatan dosa. Ya. Dilarang.
dari termasuk manusia akalnya rusak. Kok akalnya rusak, Mister? Mister pernah pelihara ayam jago, ayam. Mister belum pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Ya kan? Gimana mau dikatakan akalnya rusak? Ya kan? Itu akalnya sudah rusak. Laki-laki suka dengan laki-laki, akalnya sudah rusak. Perempuan suka dengan perempuan, akalnya sudah rusak. Apalagi mau sampai berhubungan, berzina dan lain-lainnya. Ya. Lanjut, Nabi Lut tamunya ini mau ditangkap dan mau dilakukan aniaya, tapi ya Allah perintahkan Nabi Lut dan itu malaikat untuk berpindah tempat karena mau diazab. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, ya, karena ini manusia ini akalnya rusak, jadi diazabnya yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, dilempar batu dari atas, dikenakan kepala. Makanya kalau hukuman berzina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, kenapa yang diincar oleh Allah kepala? Karena itu hukuman untuk berzina, rajam. Jadi rajamnya Allah batunya besar-besar. Makanya kaum Nabi Lut dilempar dengan batu yang besar-besar sampai mereka tewas, diazab oleh Allah sampai mereka tewas semua, tidak ada tersisa sedikit pun, yang diincar kepalanya. Itu hukuman berzina. Ya. Laki-laki suka sama laki-laki, dia juga sama, berzina masuknya. Ya, cuman ditambah dia akalnya rusak ya. Dia nggak belajar dari ayam jago, dari hewan. Baik mana hewan dengan manusia? Baik ke manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sebaik-baik apa? Takwim, penciptaan. Masa kalah sama hewan kaumnya Nabi Lut? Nah, dari sini kita jangan menyerupai kaum Nabi Lut, LGBT. Walaupun ada orang yang mendukungnya, itu mendukung orang yang akalnya rusak juga ya. Kita nggak mau akal kita rusak, apalagi SDIT Al-Hikmah. Di sini kita tingkatkan akal sehat kita. Jangan sampai akal kita ikut-ikutan rusak. Jangan meniru-niru kaum Nabi Lut. Ingat, ya, azab yang ditimpa. Bahkan sampai hari ini ada hadisnya, ketika kita berkunjung di negeri Sodom, di desa Sodom, itu tidak dilarang oleh Nabi kita Muhammad. Ya, kaum Sodom ketika para sahabat mau melewati negeri Sodom, Sodom itu nama negeri, nama desa, bukan nama perbuatan. Dia masuk ke dalam negara Yordania. Apa kata Nabi? Hei, jangan lewat itu, jangan lewat tempat yang Allah pernah azab suatu kaum yang pernah Allah azab, yaitu kaum Nabi Lut. Jangan lewat situ. Aku khawatir, kata Nabi kita Muhammad, aku khawatir kita akan kena azab kalau lewat situ. Kaumnya ya udah musnah, maksudnya tempatnya masih ada. Ya, ada di negara Yordania. Ya. Rumah-rumahnya ya udah hancur, kan udah dikenal lempar batu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak tahu, Mister belum pernah ke sono ya. Tuh. Tapi kan nggak boleh. Oke, jelas ya. Sudah Mister kasih contoh-contohnya. Kita nanti catatannya. Nah,
Selain hari raya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada tambahan, selain hari raya yang dilakukan kebiasaan orang-orang kafir, itu juga ada hari ibu, Idul Di dalam kitab itu Mausu'atul Akhlaq, ya, termasuk Idul hari ibu. Hari ibu juga dari mereka, bukan dari Islam. Kemudian hari kasih sayang, hari Valentine, itu juga dari mereka, bukan dari Islam. Kita jangan niru-niru yang pada tanggal 14 Februari 14 Februari, yaitu hari kasih sayang, itu bukan hari kita ya, tapi hari mereka. Hari ibu bukan ibu kita, tapi ibu mereka, yang kita tidak perlu niru-niru. Kita udah punya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan ya sebagian mengatakan dan hari Jumat. Hari Jumat juga hari raya, ya, makanya ada Jumat berkah karena senengnya ya. Ya, oke, tulis, dicatat sekarang. Faedah pertama, pelajaran, maksudnya pelajaran pertama, yaitu hadis ini, tulis, hadis ini menunjukkan larangan, hadis ini menunjukkan larangan menyerupai satu kaum. Hadis ini menunjukkan larangan menyerupai satu kaum. Ya, stop, jangan dicatat dulu. Walaupun di situ lafaz hadisnya tidak ada kata la, kan biasanya larangan itu la, jangan, tidak. Tapi ini pakai man tasabbaha, pakai kata-kata positif. Terus pelajaran yang kedua, Islam sudah sempurna. Tulis, yang kedua, Islam sudah sempurna, tidak perlu hari raya agama lain. Islam sudah sempurna, tidak perlu ikut-ikutan hari raya agama lain. Islam sudah sempurna, tidak perlu ikut-ikutan hari raya agama lain. Ya, Islam, sempurnanya Islam di dalam surat Al-Maidah. Di Kak Sofi ada gak Kak Sofi? Al-Maidah udah hafal belum? Kak Sofi kelas 6 mana? Mana? Al-Maidah udah hafal belum? Al-Maidah ayat 3 bunyinya gimana? Barakallahu fiik ya. Mister suka like ini ya. Sofi dipertahankan hafalannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, tulis surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 3. Ditulis surat Al-Maidah ayat 3. Dah. Stop dulu nulisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku atasmu dan aku ridho terhadapmu Islam sebagai agama. Jadi kalau udah sempurna, tidak perlu agama lain, hari raya lain, model-model agama lain, kebiasaan-kebiasaan agama lain, tidak perlu. Ya.
karena sudah disempurnakan Islam. Ya, orang Yahudi agama kitabnya apa? Taurat. Kemudian Kristen kitabnya Injil. Udah dihapus, diganti disempurnakan oleh Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu penyempurna, pelengkap kitab Injil dan kitab Taurat. Ya. Kalau sekarang masih ada yang pakai kitab Injil dan Taurat, berarti dia orang-orang yang menyimpang. Atau ke bahasa kasarnya orang-orang tersesat, sesat dan menyesatkan. Ya. Tuh, karena udah disempurnakan dalam Al-Qur'an. Misalkan kalau belum paham tentang ini, mesti ngambil contoh ya, ngambil contoh wilayah. Di Bekasi Barat, biar kalian paham ini. Itu ada maksudnya di kota Bekasi ada 3. Ada Jaka Mulia, ada Jaka Setia, ada Jaka Sampurna. Nah, Jaka Sampurna ini melengkapi apa yang tidak ada di Jaka Mulia dan apa yang tidak ada di Jaka Setia. Maka sudah lengkap ada di Jaka Sampurna. Ya, paham nggak kalau kita nggak pakai analogi seperti itu? Ya, contohnya di Jaka Setia itu tidak ada pom bensin. Kalau di Jaka Mulia tidak ada mall, tapi di Jaka Sampurna lengkap semua. Ada pom bensin, ada mall, ada perumahan dan yang lainnya, ada kampung. Ya, jadi Jaka Sampurna itu melengkapi apa yang ada di Jaka Mulia dan apa yang ada di Jaka Setia. Ya. Baik, ya, waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat ya. Kemudian setelah kita mengetahui ini ya, untuk meninggalkan penyerupaan ya, nanti dibaca ulang lagi ya. Atau yang tidak jelas bisa bertanya-tanya kepada guru yang sesuai bidangnya tersebut. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita jalan yang lurus dan kita dijauhi dari menyerupai kepada satu kaum. Apa? Iya, kalau belum tahu nggak apa-apa. Ya. Baik ya, kita cukupkan. Nanti yang bertanya bisa di sela-sela itu. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Mister ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.